Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan mengenai epidemiologi stunting terkait dengan determinan penyebab kejadian stunting pada balita. Nah, adapun identitas jurnal, penulisnya yaitu Malisa Aryani, Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, bervolume 11 dan nomor 1, halaman 172 sampai dengan 186. Tahun terbitnya itu tahun 2020. Nah, masuk dalam latar belakang, stunting adalah kondisi badan kerdil atau pendek yang diakibatkan kekurangan gizi kronik yang tidak tertangani dengan baik dan segera. Stunting termasuk salah satu dari permasalahan gizi yang terjadi di dunia ataupun di Indonesia. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya stunting. Selanjutnya masuk ke dalam pendahuluan. Angka kejadian permasalahan stunting di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti wasting dan overweight. Hasil riset kesehatan dasar ataupun Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4%, di mana pada tahun 2013 angka kejadian stunting terbesar sebesar 37,2%. Dan pada tahun 2018 sebesar 30,8% atau sekitar 7 juta balita menderita stunting. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk mengulas faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting pada balita seperti faktor pendidikan ibu, pengetahuan ibu, pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI, riwayat BBLR, riwayat penyakit infeksi, sanitasi, dan status sosial ekonomi keluarga. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, tinjauan literatur dilakukan melalui pencarian artikel yang relevan dari database elektronik yaitu meliputi Google Scholar, DOAJ, PubMed, portal Garuda dengan menggunakan kata kunci stunting, kejadian stunting, faktor terjadinya stunting, dan balita stunting. Nah, adapun 21 artikel yang didapatkan dengan batasan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan sudah dilakukan analisis mendalam. Masuk ke dalam pembahasan, berdasarkan hasil-hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting pada anak usia 5 tahun antara lain yang pertama itu faktor pendidikan ibu. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2018 menjelaskan bahwa dari hasil analisis multivariat, seseorang yang berpendidikan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar mengetahui cara menjaga tubuh yang baik dan pola hidup sehat yang ditandai dari penerapan konsumsi diet bergizi dan biasanya cenderung menghindari kebiasaan buruk seperti rokok dan alkohol. Selanjutnya ada faktor pemberian ASI eksklusif. Nah, penelitian dari Yuniarti, TS, dan kawan-kawan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif merupakan faktor risiko terjadinya kejadian stunting. Anak kelompok stunting sebagian besar tidak diberikan ASI eksklusif, dan anak yang tidak diberikan ASI eksklusif berisiko 19,5 kali untuk menjadi stunting. Selanjutnya ada faktor pemberian MPASI. Anak-anak yang diberikan makanan pendamping ASI tepat di usia 6 bulan menunjukkan risiko stunting yang lebih rendah daripada mereka yang menerima makanan pendamping ASI kurang dari ataupun lebih dari 6 bulan. Nah, adapun faktor riwayat BBLR. Nah, Sugianto J pada tahun 2019 menjelaskan bahwa BBLR secara signifikan menjadi faktor resiko terjadinya stunting. Berat badan bayi dipengaruhi sejak masa pertumbuhan dalam kandungan dan asupan makanan ibu saat hamil. Jika pertumbuhan terhambat sejak dalam kandungan, maka ketika lahir, anak akan memiliki kemungkinan pertumbuhan yang terhambat pula. Selanjutnya ada faktor riwayat penyakit infeksi. Berdasarkan hasil penelitian Agustia dan kawan-kawan pada tahun 2018, didapatkan hasil bahwa riwayat penyakit infeksi merupakan faktor risiko stunting.
Hasil uji statistik yang diperoleh OR sama dengan 3,400 yang artinya balita yang menderita penyakit infeksi beresiko 3,4 kali lebih besar mengalami stunting dibanding dengan balita yang tidak menderita penyakit infeksi. Selanjutnya ada faktor sanitasi. Secara keseluruhan, menurut penelitian Kwame pada tahun 2019, yaitu faktor water sanitation dan higienis ataupun WASH merupakan faktor yang dapat menyebabkan stunting. Untuk mencegah terjadinya stunting yaitu memperkuat upaya untuk meningkatkan perilaku mencuci tangan untuk ibu dan anak, memprioritaskan akses ke sumber air, dan mendukung pelaksanaan WASH. Selanjutnya ada faktor status ekonomi keluarga. Status ekonomi kurang dari keluarga menyebabkan daya beli kurang terhadap makanan yang memiliki zat gizi baik, sehingga beresiko terjadinya kekurangan zat gizi makro dan mikro. Kekurangan zat gizi pada balita atau ibu hamil yang meningkatkan resiko terjadinya stunting pada anak. Itu menurut penelitian Margawati dan Astuti per tahun 2018 dan Aini dan Yanti dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, baik kesimpulan, banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting pada balita, di antaranya pendidikan ibu yang rendah dan pengetahuan ibu yang kurang pemahaman pemenuhan asupan nutrisi pada anak, tidak diberikan ASI eksklusif, pemberian MPASI yang tidak sesuai umur, riwayat BBLR, riwayat penyakit infeksi seperti penyakit diare berulang, sanitasi lingkungan yang buruk, dan status sosial ekonomi keluarga. Nah, hendaknya faktor-faktor ini dapat diatasi dalam lingkup kesehatan ataupun lintas sektor agar kejadian stunting baik di Indonesia ataupun di dunia tidak terjadi lagi sehingga masa depan anak tidak terhambat karena permasalahan gizi. Edukasi sangat penting juga diberikan untuk meningkatkan pemahaman orang tua, terutama ibu, terkait pemenuhan gizi dan keluarganya untuk mencegah kejadian stunting pada anak. Baik, mungkin itu dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.